Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Aji Dwi Valentina akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk materi yang akan kami bawakan dari kelompok 10 yaitu mengenai Green Accounting. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Zuria, yang kedua ada Wan Aziza Afifah, yang ketiga ada Aprilia Nanda, dan yang terakhir ada saya sendiri, Angger Aji Dwi Valentina. Untuk subbab dari materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 10 antara lain, yang pertama ada pengertian dari Green Accounting, yang kedua ada fungsi dari Green Accounting, yang ketiga ada jenis Green Accounting, yang keempat ada konsep dari Green Accounting, yang kelima ada peraturan terkait dengan Green Accounting, yang keenam ada sifat dasar Green Accounting, yang ketujuh ada perkembangan Green Accounting di Indonesia, yang kedelapan ada penerapan Green Accounting di Indonesia, yang kesembilan ada alasan penerapan Green Accounting di Indonesia, dan yang terakhir ada kendala yang dihadapi Green Accounting di Indonesia. Kepada presenter pertama saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian Green Accounting. Apa sih yang dimaksud dengan Green Accounting sendiri? Green Accounting yaitu adalah jenis akuntansi yang mencoba untuk menghubungkan faktor biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan usaha perusahaan. Seperti diketahui bahwa produk domestik bruto mengabaikan lingkungan dalam pembuatan keputusannya. Dalam Environmental Accounting Guidelines yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Jepang, dinyatakan bahwa akuntansi lingkungan mencakup tentang pengidentifikasian biaya dan manfaat dari aktivitas konservasi lingkungan, penyediaan sarana atau cara terbaik melalui pengukuran kuantitatif, serta untuk mendukung proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memelihara hubungan yang menguntungkan dengan komunitas, dan meraih efektivitas dan efisiensi dari aktivitas konservasi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari Green Accounting. Fungsi Green Accounting itu sendiri ada dua, yaitu fungsi internal dan eksternal. Apa itu fungsi internal? Yaitu memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisa biaya lingkungan dengan manfaatnya, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas konservasi lingkungan terkait dengan keputusan yang dibuat. Akuntansi lingkungan dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan untuk manajer dan unit bisnis terkait. Sedangkan dari fungsi eksternal itu sendiri yaitu memungkinkan sebuah perusahaan untuk mempengaruhi keputusan stakeholder seperti konsumen, mitra bisnis, investor, dan masyarakat lokal. Diharapkan bahwa publikasi dari akuntansi lingkungan dapat memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam akuntabilitas stakeholder dan digunakan untuk evaluasi dari konservasi lingkungan. Ya, kemudian ada jenis Green Accounting. Di sini jenis Green Accounting sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada laba akuntansi nasional, kemudian akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu laba akuntansi nasional. Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu pada akuntansi sumber daya alam, menyajikan informasi statistik suatu negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya konsep Green Accounting. Konsep sistem akuntansi lingkungan atau Green Accounting dapat diterapkan oleh perusahaan dalam skala besar maupun dengan skala kecil dalam setiap industri, dalam sektor manufaktur dan jasa. Langkah awal yang dapat dilakukan terkait biaya lingkungan adalah dengan mengategorikan jenis biaya terkait dengan memperhatikan beberapa aspek seperti lokasi situs limbah, jenis limbah berbahaya, metode pembuangan, dan lainnya. Biaya lingkungan mengandung biaya yang eksplisit dan implisit.
Biaya implisit seperti biaya yang timbul akibat potensi kewajiban yang muncul. Selanjutnya, peraturan terkait dengan Green Accounting, yakni ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yakni tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, PSAK Nomor 32 dan PSAK Nomor 33, mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik hak pengusaha hutan atau disingkat dengan HPH untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 134/BL/2006, yakni tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, sifat dasar Green Accounting ada 4. Yang pertama, relevan. Artinya, akuntansi lingkungan harus memberikan informasi yang valid terkait dengan manfaat biaya pelestarian yang dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan stakeholder. Yang kedua, handal. Artinya, akuntansi lingkungan harus menghilangkan data yang tidak akurat atau bias dan dapat memberikan bantuan dalam membangun kepercayaan dan keandalan stakeholder. Yang ketiga, mudah dipahami. Artinya, untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan mudah dipahami bagi para pemangku kepentingan, yang di sini adalah stakeholder. Kata-kata harus dibuat sederhana mungkin, tidak peduli seberapa kompleks kandungan informasinya, sangat perlu untuk mengungkap semua hal yang dianggap penting. Kemudian yang keempat, dapat dibuktikan. Artinya, data akuntansi lingkungan harus diverifikasi dari sudut pandang objektif. Selanjutnya, penerapan Green Accounting di Indonesia. Akuntansi lingkungan mengalami kesulitan dalam pengukuran nilai cost and benefit eksternalitas yang muncul dari proses industri. Bukan hal yang mudah untuk mengukur kerugian yang diterima masyarakat sekitar dan lingkungan ekologis yang ditimbulkan polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amoniak, kebocoran tabung nuklir atau eksternalitas lain. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masih sebatas anggapan sebagai suatu konsep yang rumit karena kurangnya informasi yang komprehensif bagi stakeholder. Dikhawatirkan akan menimbulkan efek dari implementasi dan pengeluaran biaya tambahan yang diakui sebagai beban yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dalam perspektif akuntansi konvensional. Dari Nurhayati, Brown, dan Tower pada tahun 2006 dalam Arisandi dan Frisco pada tahun 2011. Apabila dilihat dari pelaksanaan CSR di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan program CSR dan membuat laporannya belum dikatakan sebagai perusahaan yang telah menerapkan akuntansi lingkungan. Hal ini disebabkan karena dalam operasional perusahaan belum memasukkan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian integral. Selanjutnya, perkembangan Green Accounting di Indonesia. Berdasarkan artikel yang dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia, edisi nomor 3 bulan November tahun 2007, menyinggung tentang bagaimana peran akuntan terhadap lingkungan yang makin memprihatinkan. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen, yang juga merupakan Direktur Eksekutif National Center of Sustainability Reporting, Ali Darwin, AKMSI, melihat ada 4 hal mengapa penekanan terhadap isu lingkungan semakin signifikan akhir-akhir ini. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan yang semakin besar. Yang kedua, aktivis dan LSM semakin tumbuh. Yang ketiga, reputasi dan citra perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang sangat cepat. Alasan diterapkannya Green Accounting di Indonesia. Beberapa alasan yang dapat mendukung pelaksanaan akuntansi lingkungan antara lain menurut Fasua 2011. 1. Biaya lingkungan secara signifikan dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang kedua, biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan akan diabaikan. Kemudian yang ketiga yaitu banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
Yang keempat, pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan kinerja lingkungan. Yang kelima, memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk. Yang keenam, perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang didapat dari proses, barang, dan jasa yang bersifat ramah lingkungan. Yang ketujuh, akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara keseluruhan. Kemudian yang kedelapan yaitu pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Kendala penerapan green accounting di Indonesia, bahwa kesadaran perusahaan-perusahaan publik di Indonesia saat ini baru sampai pada batas memenuhi kewajiban yang bersifat mandatori. Dalam artian, perusahaan-perusahaan tersebut baru mengimplementasikan CSR pada kategori social obligation, yakni implementasi CSR hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa. Demikian pemaparan materi dari kelompok 10, semoga bisa memberikan pemahaman mengenai green accounting. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.